Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang jenis-jenis makna. Berikut adalah pemaparan materi dari masing-masing anggota kelompok. Saya Yuni Kusumawati dengan NIM 2111420014 akan memaparkan mengenai makna konotatif, makna konseptual, makna sosial, makna afektif, serta makna reflektif. Makna konotatif. Makna konotatif adalah nilai komunikatif dari suatu anggapan menurut hal yang diacu. Dan dalam makna ini terdapat juga sifat tambahan yang diacu. Contoh dari potongan sajak puisi oleh Shakespeare. Coal is far more red than her lips red. Karang lebih merah dibandingkan warna merah bibitnya. Kalimat ini menggambarkan Shakespeare yang membandingkan kecantikan seorang gadis yang ia kenal ini. Sosok wanita di dalam sajak ini tidaklah secantik ataupun seindah karang yang menimbulkan rasa tertarik serta kagum kepada semua orang yang melihatnya. Sifat tambahan yang diacu adalah kecantikan dari sosok yang diceritakan oleh Shakespeare dari sajak puisinya ini. Makna konseptual. Makna konseptual disebut dengan makna denotatif atau makna kognitif. Makna tersebut merujuk pada hal yang logis. Tujuan menggunakan makna konseptual adalah untuk menyediakan perwakilan semantik yang pas untuk sebuah pernyataan. Contoh, kata gelas atau cangkir yang memiliki makna sebagai tempat atau media yang digunakan untuk meminum air. Kesimpulannya, makna konseptual adalah makna yang fokus ke dalam hal yang logis. Makna sosial. Makna sosial adalah bahasa yang digunakan untuk menggambarkan posisi sosial seseorang. Contohnya, I'm done nothing, menyatakan bahwa pembicara adalah seorang Amerika yang berkulit hitam dan tidak berpendidikan. Ada beberapa makna sosial yang memiliki makna konseptual. Contohnya, steed, horse, and niche adalah sebuah sinonim. Mereka berarti sama, yakni seekor kuda, tetapi penggunaannya berbeda di dalam bidang sosial. Makna afektif. Makna yang merefleksikan perasaan pribadi dari pembicara termasuk sikapnya terhadap pendengar atau terhadap sesuatu yang dibicarakan. Makna ini juga lebih dirasakan secara lisan. Biasanya diutarakan melalui unsur konseptual atau konotatif yang digunakan. Contoh, home atau rumah untuk para pelaut yang telah lama berlayar meninggalkan orang-orang yang ia sayangi, atau seorang patriotis yang berperang di medan perang dengan izin untuk pulang setiap 2 atau 3 tahun sekali. Makna reflektif. Makna reflektif adalah makna yang timbul dalam kasus makna konseptual. Makna yang muncul pada suatu akibat adanya konsep ganda tersebut. Contoh dalam misa di gereja, the Comforter and the Holy Ghost, menjadi pengganti dari Roh Kudus. Itu adalah kata-kata religius, tetapi ada juga balasan atas makna yang tidak religius tersebut. Walaupun kata comforter terdengar hangat dan nyaman, tetapi kata ghost terdengar menarik atau keren dan bahkan menyeramkan. Makna kolokatif adalah makna yang mengandung asosiasi-asosiasi yang diperoleh suatu kata yang disebabkan oleh makna-makna kata-kata yang cenderung muncul di dalam lingkungannya. Contoh, kata cantik dan tampan sama dengan menyatakan bahwa mereka good looking, penampilan menarik, dan easy in the eyes, atau mudah dilihat mata. Walaupun begitu, kata-kata tersebut dapat dibedakan dengan banyaknya kata benda yang digunakan dan sering didapati dalam kalimat. Selanjutnya ada makna tematik. Adalah makna yang dikomunikasikan menurut cara pembicara atau penulis menata pesannya sesuai titik fokus dan penekanan. Beberapa macam bagian dari kalimat juga bisa dijadikan sebagai subjek, objek, atau pelengkap untuk menunjukkan keunggulan. Hal ini dilakukan melalui fokus, topik, atau penekanan emosi. Contohnya, acara seminar itu membahas tentang pemberdayaan kaum perempuan. Nah, bagian kalimat yang dicetak miring di atas merupakan pemfokusan kalimat tersebut sekaligus menjadi makna tematik bagi kalimat tersebut. Contoh yang lain yaitu, sekali lagi saya tekankan pada kalian semua bahwa proyek ini harus diselesaikan secepat mungkin. Nah, penekanan dan makna tematik pada kalimat di atas terletak pada bab kalimat yang dicetak miring.
Adapun makna di kalimat di atas ialah registrasi seminar akan segera ditutup pada waktu sore nanti. Lalu terdapat makna idiom. Idiom adalah salah satu ujaran yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun secara gramatikal. Idiom merupakan salah satu bentuk ungkapan khusus dalam bahasa Indonesia. Idiom adalah serangkaian kata yang secara semantik artinya tidak dapat disimpulkan dari unsur pembentuk-pembentuknya, dan secara sintaktik, susunannya tetap dan tidak berubah. Kategori kata unsur-unsur pembentuk idiom dalam bahasa Indonesia terdapat dua, yaitu pertama, idiom yang unsur-unsur pembentuknya berkategori sama, dan yang kedua yaitu idiom yang unsur-unsur pembentuknya berkategori beda. Contohnya yaitu bentuk membanting tulang dengan makna bekerja keras, meja hijau dengan makna pengadilan. Lalu terdapat makna peribahasa. Berbeda dengan idiom, peribahasa memiliki makna yang masih dapat ditelusuri atau dilacak dari makna unsur-unsurnya karena adanya asosiasi antara makna asli dengan maknanya sebagai peribahasa. Umpamanya peribahasa seperti anjing dan kucing yang bermakna dikatakan ihwal dua orang yang tidak pernah akur. Makna ini memiliki asosiasi bahwa binatang yang namanya anjing dan kucing jika bersua memang selalu berkelahi, tidak pernah damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tika Rizul Haq, nomor induk mahasiswa 2114200028. Makna kontekstual. Menurut Cair, makna kontekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada dalam suatu konteks. Contohnya, rambut di kepala nenek belum ada yang putih. Kemudian contoh selanjutnya, sebagai kepala sekolah, dia harus menegur murid itu. Dari kedua contoh kalimat tersebut, keduanya sama-sama menggunakan kata kepala, namun mempunyai makna yang berbeda. Makna kepala pada contoh kalimat A merupakan bagian tubuh yang di atas leher dan dapat ditumbuhi oleh rambut. Sedangkan makna kepala pada kalimat B merupakan pemimpin di sekolah. Masing-masing makna tersebut berbeda dilihat dari konteks kalimatnya. Makna referensial. Makna referensial merupakan makna kata yang memiliki referen, yaitu sesuatu di luar bahasa yang diacu oleh kata tersebut. Makna ini memiliki hubungan dengan konsep, sama halnya dengan makna kognitif. Makna referensial memiliki hubungan dengan konsep tentang sesuatu yang telah disepakati bersama oleh masyarakat pemakai bahasa. Contohnya, Bupati Tegalsari telah memutuskan akan membangun hunian sementara untuk tempat tinggal para pendatang yang telah mempunyai pekerjaan. Kata hunian termasuk ke dalam kata bermakna referensial. Arti dari kata hunian adalah tempat tinggal atau kediaman yang dihuni. Makna non-referensial. Makna non-referensial merupakan kebalikan dari makna referensial. Jika dalam makna referensial diharuskan dalam kalimat atau kata tersebut memiliki acuan, namun sebaliknya, dalam makna non-referensial merupakan makna yang tidak memiliki acuan. Contohnya kata sambung atau konjungsi dan juga preposisi. Makna sempit atau narrow meaning adalah makna yang lebih sempit dari keseluruhan ujaran. Krida Laksana tahun 1993 menjelaskan bahwa makna sempit atau specialist meaning atau narrow meaning adalah makna ujaran yang lebih sempit daripada makna pusatnya. Misalnya makna kepala dalam kepala batu. Makna luas dapat menyempit atau suatu kata yang asalnya memiliki makna luas atau disebut makna generik dapat menjadi memiliki makna sempit atau lebih spesifik karena dibatasi. Jeja Sudharma tahun 1993 menjelaskan bahwa makna luas atau winded meaning atau extended meaning adalah makna yang terkandung pada sebuah kata lebih luas dari yang diperkirakan. Sejurus dengan itu, Krida Laksana memberikan penjelasan bahwa makna luas atau extended meaning atau situational meaning adalah makna ujaran yang lebih luas daripada makna pusatnya. Misalnya makna sekolah pada kalimat ia bersekolah lagi di sekolah.
Makna sekolah lebih luas dari makna gedung tempat belajar. Kata-kata yang memiliki makna luas digunakan untuk mengungkapkan gagasan atau ide yang umum. Sedangkan makna sempit adalah kata-kata yang bermakna khusus atau kata-kata yang bermakna luas dengan unsur terbatas. Kata-kata bermakna sempit digunakan untuk menyatakan seluk-beluk atau rincian gagasan ide yang bersifat umum. Makna kognitif atau yang biasa disebut makna deskriptif adalah makna yang menunjukkan adanya hubungan antara konsep dengan dunia kenyataan. Makna kognitif adalah makna yang lugas, makna yang apa adanya. J.J. Sudarma tahun 1993 mengungkapkan bahwa makna kognitif tidak hanya dimiliki kata-kata yang menunjukkan benda-benda nyata, tetapi mengacu pula pada bentuk-bentuk yang makna kognitifnya khusus. Krida Laksana juga mengungkapkan dalam kamus linguistik bahwa makna kognitif atau cognitive meaning adalah aspek-aspek makna suatuan bahasa yang berhubungan dengan ciri-ciri dalam alam di luar bahasa dan penalaran. Seperti telah disebutkan bahwa makna kognitif disebut juga makna deskriptif. Makna kognitif adalah makna yang sebenarnya, bukan kiasan atau bahkan perumpamaan. Makna kognitif adalah makna yang ditujukan oleh acuannya, makna objek bahasa yang sama dekat dengan hubungannya dan dunia di luar bahasa. Objek atau gagasan dapat dijelaskan berdasarkan analisis komponennya. Contohnya kata pohon. Kata ini memiliki arti adalah tumbuhan yang tinggi, memiliki daun dan batang atau bahkan ranting atau mungkin tidak. Terima kasih. Makna leksikal atau lexical meaning atau semantic meaning atau external meaning adalah makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang benda, peristiwa, dan lain-lain. Makna leksikal ini dimiliki unsur-unsur bahasa secara tersendiri terlepas dari konteks. Misalnya kata culture dalam bahasa Inggris, budaya, di dalam kamus Sedley and Eccles disebutkan sebagai nomina yang artinya adalah kesopanan, kebudayaan, dan pemeliharaan biakan. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, budaya adalah nomina dan maknanya adalah pikiran, akal budi, kebudayaan, dan yang sudah berkembang. J.J. Sudarma tahun 1993 mengatakan bahwa semua makna baik bentuk dasar maupun bentuk turunan adalah yang ada di dalam kamus disebutkan sebagai makna leksikal. Makna leksikal secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan besar, yaitu makna dasar dan makna perluasan, atau makna denotatif dan makna konotatif. Dengan demikian, makna leksikal adalah makna yang dimiliki atau ada pada leksem kata meski tanpa konteks apapun. Misalnya leksem kuda memiliki makna leksikal sejenis binatang berkaki empat yang biasa dikendarai. Leksem pensil mempunyai makna leksikal sejenis alat tulis yang terbuat dari kayu dan arang. Dan leksem air memiliki makna leksikal sejenis barang cair yang bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Jadi, jika dilihat dari contoh-contoh tersebut, makna leksikal adalah makna yang sebenar-benarnya. Sedangkan makna gramatikal merupakan makna bandingan dari makna leksikal. Makna gramatikal atau yang sering disebut grammatical meaning atau functional meaning atau structural meaning atau internal meaning adalah makna yang menyangkut hubungan intrabahasa atau makna yang muncul sebagai akibat berfungsinya sebuah kata di dalam kalimat. Di dalam semantik, makna gramatikal dibedakan dari makna leksikal. Makna gramatikal adalah hubungan antara unsur-unsur bahasa dalam satuan-satuan yang lebih besar. Misalnya hubungan antara kata dengan kata lain dalam frase atau klausa. Makna gramatikal baru akan muncul setelah terjadinya proses gramatikal. Proses gramatikal di antara lain adalah afiksasi, reduplikasi, komposisi, dan kalimatisasi. Misal, proses afiksasi prefiks ber dengan dasar baju melahirkan kata berbaju, yang artinya membentuk makna gramatikal mengenakan atau memakai baju. Dengan kata dasar kuda melahirkan kalimat berkuda, dengan makna gramatikal mengendarai kuda. Terima kasih. Saya Alia Salsabila Bavi dengan NIM 2111420004 akan menjelaskan tentang makna asosiatif dan makna denotatif. Yang pertama adalah makna asosiatif. Menurut CR dalam bukunya yang berjudul Makna dan Semantik yang terbit pada tahun 2013 pada halaman 72 menyebutkan bahwa makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan keadaan
di luar bahasa. Makna asosiatif juga sama dengan lambang yang digunakan masyarakat bahasa untuk menyatakan suatu konsep yang lain. Oleh karena itu, dapat kita ambil kesimpulan bahwa makna asosiatif merupakan perlambang-perlambang yang sering digunakan suatu masyarakat bahasa untuk menyatakan suatu konsep lain. Pada saat ini, makna asosiatif sudah bergeser dengan makna yang sebenarnya. Oleh karena itu, makna asosiatif memiliki hubungan dengan nilai-nilai moral dan pandangan hidup yang berlaku di dalam suatu masyarakat bahasa dan juga berhubungan dengan nilai-nilai rasa bahasa. Selanjutnya adalah mengenai contoh makna asosiatif. Contoh yang pertama yaitu pada kalimat aku dan adikku bagai pinang dibelah dua, walaupun perbedaan umur kami cukup jauh. Penjelasan mengenai kalimat itu adalah frasa pinang dibelah dua dalam kalimat mengandung makna asosiatif yang memiliki makna sangat mirip. Contoh yang kedua yaitu pada kalimat Pak Anton gulung tikar karena pegawainya melakukan korupsi. Maksud dari gulung tikar pada kalimat di atas bukanlah kegiatan menggulung tikar, tetapi merupakan kiasan dari keadaan bangkrut. Sehingga arti sebenarnya dari kalimat tersebut adalah Pak Anton bangkrut karena pegawainya melakukan korupsi. Dari dua contoh yang telah disampaikan, kita juga bisa mengambil pemahaman bahwa makna asosiatif ini artinya tidak jauh berbeda dengan pengertian dari kiasan. Bisa kita ambil contoh dari kiasan yang terdapat pada contoh kalimat sebelumnya, yaitu bagai pinang dibelah dua dan juga gulung tikar. Keduanya ini bisa disebut dengan kiasan. Yang kedua adalah makna denotatif. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya. Makna ini dapat digunakan untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat faktual maupun nyata. Makna denotatif juga sering disebut dengan makna lugas seperti yang ditemukan di kamus. Makna ini disebut dengan makna lugas karena sifatnya yang literal. Literal adalah arti kata sebagaimana dengan aslinya. Kemudian dalam makna denotatif, sebuah kata tidak mengalami penambahan-penambahan makna. Hal ini dikarenakan makna denotatif lebih bersifat publik. Seperti yang telah kita ketahui, makna denotatif ini sering dipasang-pasangkan dengan makna konotatif. Namun, keduanya memiliki perbedaan. Yang menjadi pembeda antara keduanya adalah didasarkan pada ada atau tidaknya nilai rasa pada sebuah kata. Setiap leksem atau kata yang disebut dengan kata penuh tentu mempunyai makna denotatif, yakni makna yang dimiliki secara inheren yang sebenarnya sama saja dengan yang kita sebut dengan makna leksikal. Namun tidak semua kata memiliki makna konotatif. Kemudian saya akan memberikan contoh dari makna denotatif. Yang pertama pada kata makan. Kata makan memiliki makna untuk memasukkan sesuatu ke dalam mulut, dilakukan pengunyahan, dan dilakukan penelanan ke dalam tubuh. Dapat kita ketahui dari penjelasan makna denotatif pada kata makan adalah itu makna yang sebenar-benarnya, makna yang telah diketahui oleh manusia, yang manusia menangkap tanpa persepsi yang berbeda. Yang kedua, makna denotatif pada kalimat. Seperti contohnya pada kalimat kambing hitam Pak Arif sudah terjual di pasar hewan. Kata kambing hitam dalam kalimat tersebut memiliki makna sebenarnya yaitu kambing berwarna hitam. Selain jenis-jenis makna yang telah disebutkan sebelumnya, saya akan melengkapi dengan beberapa tambahan jenis makna lain menurut pendapat Pateda tahun 2001. Yang pertama, makna ekstensi. Menurut Krida Laksana tahun 1982,
Makna ekstensi atau extensional meaning adalah makna yang mencakup semua ciri objek atau konsep. Makna ini mencakup semua makna atau kemungkinan makna yang muncul dalam kata. Contohnya, kata ayah dapat dimaknai sebagai orang tua anak-anak, laki-laki yang telah beristri, kepala rumah tangga, ataupun orang yang berusaha keras mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Yang kedua, makna emotif. Makna emotif adalah makna yang timbul akibat adanya reaksi atau sikap pembicara mengenai hal yang dipikirkan atau dirasakan. Contoh, kata kerbau dalam kalimat engkau kerbau. Kata kerbau ini mengandung makna emotif yang menunjukkan sikap malas, lamban, dan dianggap sebagai penghinaan. Kalimat tersebut tentunya akan menyinggung dan menimbulkan perasaan tidak enak bagi pendengarnya. Selanjutnya ada makna gereflektor. Makna gereflektor adalah makna yang muncul dalam hal konseptual jamak sebagai akibat dari reaksi terhadap makna yang lain. Makna ini muncul karena sugesti emosional ataupun berhubungan dengan kata dan ungkapan tabu. Contohnya, para nelayan tidak berani menyebut nama-nama hewan darat seperti ayam, kambing, sapi, dan lain-lain karena dipercaya akan membawa sial. Jika mereka menyebut kata-kata itu, maka dipercaya perahu yang mereka tumpangi akan berputar saja di laut dan tidak akan membuahkan hasil. Yang keempat ada makna idesional. Makna idesional adalah makna yang muncul akibat penggunaan kata yang memiliki konsep. Contoh, kata demokrasi. Kata ini memiliki konsep sebagai persamaan hak dan kewajiban seluruh rakyat. Makna idesionalnya yakni rakyat ikut memerintah melalui wakil-wakil yang akan memimpin mereka. Rakyat berhak mengawasi jalannya pemerintahan dan berkewajiban pula untuk bersama-sama menanggung biaya pembangunan yang diharapkan. 5. Ada makna intensi. Menurut Krida Laksana tahun 1982, makna intensi atau intentional meaning adalah makna yang menekankan maksud dari pembicara. Contohnya, kalimat pencuri itu lari. Kalimat tersebut menunjukkan makna bahwa seseorang yang dianggap pencuri sedang berlari. Jadi, yang dimaksud bukan bersembunyi atau ditembak, tetapi lari. Dan yang lari adalah pencuri, bukan kucing ataupun yang lainnya. Selanjutnya ada makna piktorial. Makna piktorial adalah makna yang muncul akibat bayangan pendengar atau pembaca yang menimbulkan perasaan tertentu. Contoh, ketika sedang makan, lalu seseorang berbicara tentang kakus, pendengar pun akan merasa jijik dan membayangkan hal-hal yang berhubungan dengan kakus. 7. Makna proposisional. Makna proposisional adalah makna yang muncul jika seseorang membatasi pengertian tentang sesuatu. Kata-kata dengan makna ini bisa ditemui pada bidang matematika atau eksakta. Contohnya, sudut siku-siku makna proposisinya sudah pasti 90 derajat. 1 hari sama dengan 24 jam, dan 1 tahun sama dengan 12 bulan. 8. Makna pusat. Makna pusat atau central meaning disebut juga makna tak berciri, yakni makna yang dimiliki setiap kata, meskipun kata tersebut tidak berada di dalam konteks kalimat. Menurut Krida Laksana, makna pusat adalah makna kata yang umumnya dimengerti bila mana kata itu diberikan tanpa konteks. Setiap ujaran, baik klausa, kalimat, maupun wacana, memiliki makna yang menjadi pusat pembicaraan. Seseorang yang berdialog dapat berkomunikasi dengan komunikatif tentang inti suatu pembicaraan. Lawan bicara pun akan memahami makna pusat dari dialog karena penalaran yang kuat. Contoh makna pusat dapat ditemui pada ekspresi berikut. Meja itu bundar. Ali seorang laki-laki. Akhir-akhir ini sering banjir. 9. Makna stilistika. Makna stilistika atau makna stilistik adalah makna yang timbul dari penggunaan bahasa dan berpengaruh terhadap perasaan ataupun emosi pembaca. Makna stilistik biasanya sering dijumpai pada karya sastra. Makna stilistik juga berkaitan erat dengan gaya bahasa.
Adapun 4 jenis gaya bahasa yang digunakan antara lain gaya bahasa pertautan, pengulangan, pertentangan, dan perbandingan. Contoh, ibu selalu menunggu kepulangan kakak sejak berhari-hari, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun yang lalu. Kalimat ini mengandung gaya bahasa pengulangan yang menunjukkan makna bahwa si ibu sudah menunggu kepulangan kakak dalam waktu yang sangat lama. Selanjutnya ada makna tekstual. Makna tekstual berkaitan erat dengan isi suatu teks secara keseluruhan. Makna ini timbul setelah seseorang membaca teks secara menyeluruh. Contoh, kata menjurus yang ada dalam artikel surat kabar di halaman tertentu. Untuk mengetahui arti kata itu, perlu dibaca teksnya secara keseluruhan sehingga baru bisa dibuat kesimpulannya. 11. Makna lokusi. Makna lokusi adalah makna yang ada di dalam ujaran ditambah dengan faktor-faktor yang turut melahirkan ujaran tersebut, misalnya faktor konteks. Contoh, kalimat, rumahmu bagus. Lawan bicara yang mendengar kalimat itu akan merasa senang karena memahaminya sebagai kalimat pujian. 12. Ada makna khusus. Makna khusus adalah makna kata atau istilah yang pemakaiannya terbatas pada bidang tertentu. Contoh, kata operasi. Bagi militer, kata tersebut bermakna upaya melumpuhkan perlawanan musuh. Namun di bidang kedokteran, kata tersebut bermakna tindakan pembedahan tubuh pasien untuk pengobatan. Yang terakhir ada makna umum. Makna umum atau general meaning adalah makna yang menyangkut keseluruhan atau semuanya, tidak khusus. Contohnya, kalimat ia memetik bunga di taman. Kata bunga lebih bersifat umum karena tidak menyebutkan secara khusus jenis bunga yang dimaksud. Demikian adalah pemaparan materi dari kelompok 2 tentang jenis-jenis makna. Jika teman-teman ada saran, tanggapan, maupun pertanyaan, bisa dituliskan pada kolom diskusi yang telah disediakan. Sekian dari kami mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.